jelas-jelas riba tadi dilarang. Nah, kalau yang fitnah yang tidak itu fitnah. Maka di dalam Al-Quran diterangkan itu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ya, yang fitnah itu lebih keji, lebih kejam, lebih buruk, lebih berbahaya dibandingkan dengan pembunuhan. Jadi kalau membunuh seorang nyawa itu kekal di dalam neraka. Tapi kini dikatakan fitnah itu berarti lebih mengekalkan di dalam neraka. Untuk itu hati-hati untuk meriba. Hati-hati jangan sampai lahir fitnah daripada diri kita sendiri. Nah, itu. Kalau ujian tadi kita artikan fitnah itu sebagai ujian, keuntungannya aja deh. Kalau kita artikan fitnah itu sebagai tuduhan yang bukan-bukan, itu kebaikannya tak tanggung-tanggung, bukan main. Kalau sempat kita menuduh orang yang bukan-bukan, berarti seluruh kebaikan kita sudah kita berikan kepada orang itu, seluruh keburukannya kita ambil. Nah, jadi 1000 orang memfitnah kita berarti tidak ada lagi peluang untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan 1001 orang yang memfitnah kita itu lebur segala keburukan kita diambilnya, segala kebaikan yang kita terima. Itulah Muhammad SAW itu sampai kini tidak henti-hentinya jadi fitnah, dibuat-buatkan, dibukan yang bukan-bukan, dituduhkan kepada Muhammad itu yang bukan-bukan, lebih-lebih menyangkut dengan Al-Quran, dikatakan Quran itu buah mimpi dari Muhammad, fitnah sama sekali. Dan itu adalah modal, ya, investasi daripada Muhammad SAW yang akan pun dibagi-bagikan nanti kepada umatnya yang mengikut dirinya sendiri. Jadi kata fitnah itu ya perlu dibahas. Jangan fitnah kecil orang, fitnah menurut kita, tapi apa yang fitnah kita tidak tahu. Itu bahaya. Kita harus pahami fitnah itu dengan secara benar. Jadi fitnah bisa berarti ujian, bisa berarti ya, tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Selagi yang bersangkutan mampu menghadapinya, maka justru kebaikannya tidak tanggung-tanggung itu kepada diri seseorang. Tapi baliknya, karena ilmu tidak dipelajari, dia tidak tahu bahwa itu adalah keuntungan, karena tidak berkenalan dengan Al-Quran. Yang terjadi apa? Yang terjadi luar biasa. Kalau jadi riba 1 kali, nah akhirnya balas 2 kali sekurang-kurangnya, sama saja tak sama. Akhirnya bertambah rugi, kedua belah pihaknya bertambah rugi. Nah, kalau nyodi fitnah, diburukan orang, lalu dia membalas lebih daripada itu. Begitulah kehidupan orang-orang jahil. Saya masih teringat apa yang dikatakan jahil. Jahil itu bukan bodoh, bukan buta huruf, bukan tak tahu tulis baca, tapi yang jahil itu adalah tidak mau kalah. Itulah yang dikatakan jahil atas keburukan. Kalau atas kebaikan memang kita dituntut tidak mau kalah. Kalau orang rajin nampaknya beramal, rajin berbuat baik, itu harus lebih rajin dari itu, karena itu dituntut fastabiqul khairat. Tapi karena tidak mengerti, yang pantang kalahnya itu kepada keburukan tadi. Ya, kalau jadi cacek sekali, yang harus balik 2 kali, itulah orang-orang jahil. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita di akhir zaman, maka kejahilan abad 21 ini memang sudah tampak dengan jelas. Di mana orang tidak mampu lagi menerima fitnah, tidak mampu menerima ujian atau sebutan-sebut yang tidak benar tadi, mereka membalas secepatnya. Maka begitulah kehidupan orang-orang jahil. Di zaman Rasulullah dulu seperti itu, di zaman kita kini sudah lahir kembali. Sesuai dengan apa yang dihadiskan oleh Nabi, ya 14 abad yang lampau, Islam itu kini gharib, nanti akan menjadi gharib kembali, asing, tak nampak kebenarannya. Maka nanti pada suatu saat di akhir zaman akan terjadi yang semacam itu kembali. Itu fitnah. Nah kemudian summa jahadu, bersungguh-sungguh mereka. Allah tidak mengatakan bisikon, tidak memberi maf'ulun bih bisikon.
jahadu alal amali, dado bersungguh-sungguh beramal, bukan. Ya, jahadu menuntut ilmu, enggak dihajar oleh Allah, tapi jahadu bersungguh-sungguh mereka. Tinggal kita yang memberikan maf'ul bihnya. Ambil satu yang kita sungguh-sungguhkan. Yang tidak dapat tidak, yang wajib hukumnya, ya, itu adalah mempelajari ayat-ayat Allah seperti ini. Wajib bersungguh-sungguh. Ya, wajib bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu kadang-kadang kelihatannya itu serius, sebetulnya enggak. Ya, bukan buahnya serius. Kesungguhan itu bisa pulaunya tuh berbentuk yang lain. Nah, namun kadang-kadang itu diputar balikan, ya, bahwa dituduhlah orang yang bersungguh-sungguh itu sangat serius, tidak menarik dan lain-lain sebagainya. Akhir-akhirnya balik, dijadikanlah, dibumbuilah agama itu, kebenaran itu dengan hal-hal yang bersifat macam-macam. Ya. Semakin dibumbui semakin menarik, semakin dibumbui semakin menarik. Mengapa? Karena identiknya agama tadi adalah dengan dunia. Jadi kalau di dunia itu adalah berlawanan dengan agama pada suatu sisi. Kalau andai kata diperlawankannya dengan dunia, manusia-manusia yang telah kubur dunia lari dari agama. Bisa terbayang? Agama itu pun berlawanan, tapi tidak seluruhnya, terbanyak berlawanan dengan dunia. Atau kita sebut saja berlawanan dengan nafsu. Nah, apabila agama itu ditawarkan, maka orang akan lari dari agama. Orang yang mana? Orang yang nafsunya sudah lekat kepada dunia. Dunia namanya. Maka Nabi mengatakan, nah, kepala daripada penyakit hati itu, keburukan dan kejahatan itu adalah hubud dunia. Mengapa? Karena hubud dunia itu akan mengalahkan kebenaran. Orang yang hubud dunia, kebenaran tidak akan. Coba kita bayangkan, kalau andai kata sesuatu urusan agama tidak dilakukan, kira-kira apa penyebabnya? Tak dapat tidak. Jawabannya adalah urusan dunia. Tidak khusyuk di dalam sholat. Apa penyebabnya tidak khusyuk di dalam sholat? Karena hati sedang terpaut di dunia. Sampai mati nanti. Mengapa mati? Su'ul khatimah, jahat matinya. Karena hatinya sedang tersangkut kepada dunia. Jadi jangan deketin dunia. Karena Nabi pada suatu waktu menemui seekor bangkai dengan para sahabatnya di suatu mata air kecil, padang pasir. Nah, bangkai itu bangkai kambing, hampir membusuk. Nah, lalu Nabi berkelakar dengan sahabatnya, wahai sahabatku, kalau aku beri engkau hadiah, kalian hadiah dengan kambing yang mati busuk itu, apakah kamu mau menerimanya atau tidak? Jawab sahabat pada waktu itu, kau ada dosa saja Nabi, mana mungkin kami akan mau menerima? Nah, kalau kamu tidak mau menerima, berarti engkau jijik. Iya betul, kamu jijik. Itulah dunia. Mengapa engkau kepada dunia tidak jijik? Nah, jadi dunia itu ibaratnya seperti bangkai kambing. Tetapi karena dipoles begitu bentuk, dipercantik begitu bentuk, ya, maka akhirnya menarik. Nah, maka untuk itu Allah mengatakan, jangan kamu benci dulu dunia tadi, jangan kamu lari daripada dunia, tetapi jangan sampai menghambatmu kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala dunia. Jadi kalau ingin kita tahu siapa orang yang terhambat dengan dunia kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang selalu sibuk dengan apa yang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah sibuk dengan apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki kata Allah jamin tuh, wa ma min dabbatin, apa dia tuh, fil ardi awallahi rizquha. Apapun
yang melata di permukaan bumi, dari samuik sampai kuman gajah, itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamin itu. Jadi kalau nggak dijamin, tunggu saja, bukan nanti saja rezeki, bukan, gak usah Allah. Minta rezeki tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kamu disibukkan. Arti disibukkan itu di dalam hati tidak ada satu ruangan untuk yang lain, tetapi selalu berpikir, selalu mengangan-angan tentang rezeki, padahal itu sudah jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ya? Itulah tadi mabuk. Ya. Itu tidak boleh mabuk. Bukan berarti kita tidak boleh menginginkan, tidak boleh berdoa, mintalah, berusaha untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan sampai diisinya hati kita, tidak ada ruang dalam hati kita lagi untuk menginginkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu istilahnya adalah mabuk. Nah, coba balikkan. Andai kata kita tahu posisi dunia itu begitu, kita tidak akan benci kepada dunia, kita akan tetap mencari, tetap menginginkan, tapi kita tidak akan sibuk. Maka saat itu yang akan menyibukkan kita adalah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita kini, seharusnya kita sibuk memikirkan deklarasi musim kini. Apa yang akan terjadi di waktu mati itu, pikirkan itu. Nah, perbanyak mengingat mati, karena kata Nabi itu bahwa aku tinggalkan kepadamu dua yang penasehat, yang satu pandai berbicara, yang satu tidak pandai berbicara. Nah, lalu yang pandai berbicara itu adalah Al-Qur'anul Karim, yang tidak pandai berbicara itu adalah maut. Nah, maka untuk itu kedua-duanya jangan kamu tidak jadikan guru yang akan mengingatkan kamu. Quran pelajari olehmu, mati ingat-ingat olehmu. Kadang-kadang kita benar-benar terperanjat. Seperti tadi itu ada seorang sahabat kita meninggal dunia tanpa sakit. Seolah-olah tidak ada kemampuan, tidak ada kesempatan diberi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah begitu, kita tidak tahu ya bagaimana yang sebenarnya. Untuk kembali mengingat jati diri yang sebenarnya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita seperti itu. Jadi maka untuk itulah Al-Qur'an itu dipelajari. Mati itu diingat. Quran itu sudah dijadikan itu dalam batang kaji, itu sudah dijadikan. Pokok pengajian itu adalah surat Ibrahim ayat 24, bunyinya alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Adakah tidak engkau pikirkan betapa telah menjadikan Allah akan menjadi misal kalimat thayyibah, ya, adalah seperti pohon kayu yang baik, pokoknya terhujam ke bumi, pucuknya menjulang ke angkasa. Bunyinya di dalam batang kaji, adakah tidak diranuangkan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan akan contoh di kalimah lambayat bak umpama kayu godang ureknya tahujam tabuat pucuknya di langit tinggi. Jadi Quran itu tidak main-main. Di ujung ayat berikutnya nanti itu buahnya akan tetap setiap masa, tak ada putus-putus buahnya. Pada pokoknya ambil. Ya, tak sama do jelado, jelado 3 bulan nanti habis. Kalau ikut tak ada pernah habis-habis. Dah berapa tahun kita ambil tu? Ambil gaji tu. Pernah habis? Tak pernah habis. Tak sama je kerambil nanti masa baru dapat ambilnya balik. Kau dah lagi gaji jo, lagi ambil jo, buahnya akan turun. Itu harus sadari itu. Tapi karena dunia tadi menghalangi, keindahan dunia tadi menghalangi, menyibukkan, memabukkan, maka jarang manusia yang mau untuk mengambil. Yang benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh tadi kayak untuk mengambilnya. Sehingga dia nomor 2, dia nomor 3, dia nomor 4 yang seharusnya adalah harus dijadikan prioritas di dalam hidup.
Tak ada yang akan mengantarkan kita kepada Allah kecuali Al-Quranul Karim yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Sehingga di dalam sebuah keterangan itu dijelaskan, orang yang makan, orang yang minum, orang yang berbuat apapun yang dia buat, kalau dia tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia berbuat makan minum dengan syaitan rahmatullah. Hal yang membawa kita ingat kepada Allah ya Quran. Bila Al-Quran itu pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya hadis tadi dalam ayat itu. Jadi salah satu objek daripada jihad yang paling utama itu Allah tidak memberikan tadi amal uluhiyah ya adalah Al-Quranul Karim. Semakin tinggi perjuangan kita kepada Al-Quran, semakin bermutu. Semakin dinomor satukan perjuangan terhadap Al-Quran, semakin baik. Maka apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan akan dibumbui dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tolong ambil pemahaman mukhalafahnya. Artinya, orang yang tidak Quran itu bagi dirinya nomor satu di hadapan hatinya, maka apapun yang dia usahakan tidak akan dibaringi dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibaringi dengan keberkatan, itu pasti dibaringi dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Quran itu dicontohkan babaniya Quran itu, babatang Quran itu, badahan Quran itu, barantiang Quran, badaun, babuat. Bila dalam batang kaji banyenyo ya, tampek baselo, batangnya tampek basanda, nandahan tampek bagantuang, kok tibo hujan dengan pane, rantiang jogaung malimbuan. Di dahan tabung bakota, di dahan itu tabung bakota. Artinya tabung bakota itu menakutkan, menjijikkan. Kalau dilakukan itu, ini akan terjadi nanti. Kita ditakut-takuti oleh dunia kita tadi, oleh nafsu kita tadi. Selalu kita ditakut-takuti. Ya. Misalnya, kalau jatuh malam, itu nanti dia katakan kuat di suatu siang. Padahal tentu katakan kuat. Banyak orang tuh yang takut tidak takkan kuat tuh, takut takkan kuat siang, akhir-akhir tak mampu lolok matanya. Ya, dia kesempatan untuk lolok Tuhan. Pokoknya takut, kau nak lolok. Sudah ditutupinya di Allah SWT. Lalu nak mampu benar atau tidak lolok, dia takut puluh lagi. Jadi Tuhan tadi kemarin tak layak dibuatnya bagi orang-orang yang tidak mengerti. Jadi tidak ada tabung berkata. Dirantiang dan biso-biso. Bakilih inggok di situ, oso borak kedua muri, ketiga burung rambayan. Burak itu bahasa kitanya itu adalah kile. Jadi orang yang masih terpejam-pejam dengan tampak-tampak jauh kebenaran sekile-sekile itu bisa ke Quran, tapi tidak bertahan. Genggam-genggam baru, ya, genggam baru, tak komitmen, tak konsekuen, jihadnya kurang. Itu burak, tapi tidak bisa. Jadi itu. Nah, yang kedua nuri, yang nuri tadinya adalah nur, orang yang bercahaya kehidupannya. Tak bisa lah hatinya itu sudah terpaut. Hatinya sudah mencintai Quran, hatinya itu sudah benar-benar. Tak mungkin do baik di dunia, apalagi di akhirat nanti tanpa Al-Quran. Nur, orang punya nur, nuri. Ya, dan yang ketiganya burung rambaya. Istilah itu namanya adalah istilah nisbi. Burung rambayan itu orang yang betul-betul sudah membuktikan kebenaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar sudah merasakan apa yang dikatakan Allah itu benarnya. Itu adalah burung rambayan. Itulah yang akan mampu. Jadi tingkat itu keberapaan ketiga ada burak, tampak-tampak jauh, sekile-sekile. Nah, itu orang tidak akan bertahan, tidak akan komitmen, tidak akan mau berpayah-payah dengan Al-Quran. Yang kedua adalah nuri, nur, orang yang punya nur. Maka biasanya orang semacam itu jihadnya sudah tinggi kepada Al-Quran, tapi masih bisa dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan nafsunya.
Dan yang ketiganya adalah burung rambayan, orang yang tidak ada lain dan waktu kecuali hanya Al-Qur'anul Karim. Itu mungkin para sahabat, para rasul, para orang-orang soleh itulah yang mendapat tingkatkan itu. Jadi bapilya ibu di situ asobrak kedua buri ketiga burung rambayan. Jadi untuk batang tadi kita tadi dari jihad. Orang-orang yang difitnah, kemudian lewat dari fitnah tadi, akhirnya berjihad, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang disungguh-sungguhkan. Kita yang harus memberi. Apa yang harus disungguhkan itu? Qur'anul Karim. Mengapa? Karena Al-Quran kita sebut tadi adalah ibarat kayu godang di nagari, tanpa berhenti dagang lalu dagang menuju ke akhirat. Tanaman Allah di Muhammad urek menjeluh ke seluruh pucuk melebai awan tinggi. Tadi ayatnya apa bunyinya? Alam tara kaifa daraballahu masalah kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Gitu. Maka akhirnya Quran itu perlu dipelajari timbal balik, ya. Syariat hakikat. Kalau hakikatnya ke dalam, syariatnya keluar kata. Tujuh melembai awan biru tadi, kalau kata itu kita telusuri, itu berarti syariatnya. Urek menjelo ke sebugo, kalau kita itu yang kita dalami berarti kita mempelajari hakikatnya. Maka di dalam batang kaji disebutkan, kalau dikali dalam basbuh ureknya isinya, bau urek rukun dan anam berisi ma'rifatullah. Jadi orang pelajari agama tadi secara Al-Quran tadi secara mendalam, maka justru akan ditemuinya rukun dan enam. Rukun iman. Akhirnya akan terjadilah mengerucut kepada tauhid. Akhirnya tauhid itu akan mengerucut nanti kepada sesuatu yang tidak ada lain bandingannya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nyuk kenali benar nama sesuatu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dilalai sampai kate, ya banianya katonan qadim, banianya tuh pakai kayu kan ada tuh ulet tinggi-tinggi, itu banianya namanya katonan qadim. Itu contohnya. Nah, babatang jo hadis Nabi. Ya. Nah, jadi katonan qadim batangnya hadis Nabi. Badahan suruh rukun dan limo, tidak hanya rukun dan limo. Kalau dikali dalam tadi uretnya rukun dan enam. Kalau dilalai sampai kata itu dahannya rukun dan limo. Jadi limo dahannya. Rukun Islam. Ya. Rukun dan limo. Nah, jadi banyaknya katonan kadim, batangnya yo hadis Nabi, badahan rukun dan limo, barang tiang suruh jotoga. Tak tetong lek suruh jotoga rantiangnya tu. Badaun dan sunat-sunat. Nah, abasulah buah dan ranun, batang kuat jo budi baye, punya buahnya. Buah dan ranunnya adalah abasulah nanti. Tampuannya budi yang baye, buahnya katonan bona, jadi kato yang bona, tak ada buah-buah dari polos dari dalam bibir dari dalam, itulah buahnya. Nah, itulah buahnya. Nah, budi bayi tali ikatan penghubung silaturahim. Jadi tampuannya itu saja ke budi bayi. Tali ikatan itu penghubung silaturahim antara kita dengan Allah, antara kita dengan Nabi, antara kita sesama manusia dan antara kita sesama makhluk. Itu yang membuat kita menjadikan tali penghubung antara sesama kita. Nah, dipelajari itu. Nah, kalau besuwo nambah itu bumi sajot langit kencewang di kampung aman santoso. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak bisa seperti itu, Quran dibiarkan Quran saja, tidak dipelajari. Kalaupun dipelajari tidak luar dalam, tidak syariat hakikat, tidak dikali, tidak dilalai sampai kata, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kekacauan. Jadi kalau kita ingin menjawab mengapa dunia kita kini tidak menentu, jawabannya adalah manusia tidak menentu. Mengapa manusia disebut tidak menentu? Dia tidak paham bahwa Al-Quranul Karim itu adalah pedoman hidupnya yang akan memperbaiki kehidupannya dengan ketentuan apabila dia pelajari timbal balik ke dalamnya kali katanya lalai sampai ke tujuannya. Nah, lalu kita diimbau mangolah tolan jo saudara. Nah, nak jale siang baari, nak nyato terang bulan.
maka konalilah diri tadi, ketahuilah diri kamu, bagaimana dirimu yang sebenarnya, bagaimana apa yang ada pada dirimu itu, kenali. Maka banyak sekali wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam diri kamu itu mengapa kamu tidak kenali, mengapa tidak kamu pandang, yang menyangkut dengan dirimu mengapa tidak kamu pandang. Dan ada orang yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, siapa yang mengenal diri berarti dia mengenal Tuhannya. Tapi banyak orang mengatakan itu bukan hadis, tetapi istilah itu ada kaitannya dengan ayat tadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, untuk mengenali diri kita tadi diajar oleh Al-Qur'anul Karim, tidak ada yang akan bisa menentukan bagaimana diri kita yang sebenarnya. Adapun diri kita tak bagi kepada dua, pertama tubuh kasar dan kedua tubuh halus. Nah, adapun tubuh kasar yaitu nambah darah, nambah urek, nambah tulang dengan daging, nambah hati, nambah jantung, nambah limpo, jeung paru. Nah, nambah utak dengan bonak, ya, nambah rabu buah punggung, ompe asalnya mano-mano dan ompe. Ya. Pertama air, dan kedua angin, dan ketiga darah, api, angin, air, tanah, ompe. Api bukan api melainkan darah kalau kita kini. Sampai tajali sifat Allah, tempat terletaknya, meresapnya sifat Allah yang bernama azim, kebesaran maknanya. Jadi orang kalau tidak ada semangatnya itu berarti kurang darah. Ya, perlu HB-nya dicek. Ya, dan bisa-bisa nanti kurang HB itu, kurang itu darah itu bisa menjadikan penyakit anemia dan lain sebagainya, kanker darah dan lain sebagainya. Dalam agama pun seperti itu. Itu tidak dibiarkan, darah sudah diberi oleh Allah. Tetapi, nah, perlu kita jaga, perlu kita perbaiki. Ya, salah satu yang membuat yang penyakit darah itu yang amat berbahaya adalah sakit gula. Sakit gula itu adalah ya, terjadinya di dalam darah tadi pembekuan darah, sehingga jantung tidak mampu untuk mengekspos darah tadi dengan secara baik, pulang balik, akhirnya akan terjadilah nanti sakit jantung. Dan sakit jantung itu berhubungan dengan darah tadi bisa merembet ke yang lain, ginjal bisa terganggu, liver bisa terganggu. Maka untuk itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, api bukan api melainkan darah pada kita, sampai terjadi sifat Allah yang bernama azim. Jangan sia-siakan darah. Nah, jadi panjang kalau kita bahas. Darah itulah yang mengangkut oksigen ya kepada otak, kepada seluruh organ-organ tubuh kita. Maka organ tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala. Maka di kepala tadi butuh 5% dari kebutuhan tubuh lain tentang oksigen dan darah. Maka justru kita diperintahkan, nah 17 kali sholat dalam sehari semalam. Berapa kali itu kita sujud? Kali saja 34 kali. Sambil menyatakan bahwa Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. 17 kali kita rakaatnya sholat dalam sehari semalam, itu lebih kurang 90 kali kita menyatakan kebesaran Allah, yang sekaligus kita berarti 90 kali kita menyatakan kedhaifan diri kita, menyatakan kedhaifan alam semesta dunia tadi. Tapi kadang-kadang karena Al-Quran tak jalan, semakin dibesarkan Allah, semakin mengecil Allah dalam hati, semakin agung yang lain. Itu yang banyak terjadi dalam kehidupan. Nah, kemudian dinaikkan balik kepada Allah. Api bukan api.